Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berada di ruang podcast channel Edu Merdeka dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sidenren Rapang di stand pameran Sekolah Penggerak Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua. Saya Nur Sakia Kadong akan menemani pemirsa dalam bincang santai bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Nasruddin SPD MPD dari UPT SD Negeri 2 Timur Rempanua, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Bincang santai kita kali ini mengangkat tema yaitu pemanfaatan Smart ID dalam mewujudkan sekolah digital. Sebelum kita lanjutkan bincang santai kita kali ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dalam kegiatan kita ini. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu host bahwa Ibu host kita ini adalah Ibu host yang cantik, hebat, kasih, Pak. muda, sampai sekarang semakin hari semakin melar. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa yang ada di stand pameran Sekolah Penggerak dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sidenren Rapang yang ke-679. Baiklah, saya Nasruddin SPD MPD, Kepala SD Negeri 2 Timur Rempanua. Kebetulan pada pemilihan Sekolah Penggerak Angkatan Pertama saya ditemani oleh bersama dengan Bapak dan Ibu hebat kepala sekolah di antara 14 sekolah di Kabupaten Sidenren Rapang. Dalam hal ini di SD Negeri 2 Timur Rempanua saya berumur, ya boleh dikata seumuran jagung, karena saya dimutasi ke SD 2 Timur Rempanua pada tanggal 15 Juli tahun 2019. Seperti itu perkenalan singkat saya. Masya Allah, luar biasa Pak Nasruddin, Kepala Sekolah Hebat SD Negeri 2 Timur Rempanua, yang satu-satunya sekolah penggerak angkatan pertama dan satu-satunya sekolah penggerak di Kecamatan Pancarjang. Luar biasa. Makasih atas supportnya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Saya lihat tema yang kali ini adalah pemanfaatan Smart ID dalam mewujudkan sekolah digital. Luar biasa. Untuk ini Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang melatar belakangi, apa tujuan dan manfaat dalam pemanfaatan dalam manajemen sekolah dalam pemanfaatan Smart ID ini Pak. Terima kasih Ibu. Dalam pemanfaatan Smart ID ini bukan kami munculkan begitu saja, tetapi kami melihat perkembangan sekarang yang lebih dikenal dengan era 4.0, yang mana sekarang perkembangan teknologi semakin meningkat. Di samping itu bukan berarti hanya teknologi saja, di bidang pendidikan juga harus perkembangannya lebih meningkat dibandingkan dengan di bidang-bidang yang lainnya, di sektor-sektor yang lainnya. Kenapa kami mengambil tema seperti ini?
Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kami berada di SD Negeri 2 Timurang Panua, semuanya serba minim, termasuk bagaimana teman-teman menggunakan teknologi yang seharusnya dia sudah memanfaatkan minimal Microsoft, tapi saya lihat dia hanya menggunakan cara mengajarnya, tidak pernah menggunakan teknologi. Dia mengabaikan, boleh dikatakan bahwa dia mengabaikan teknologi. Makanya pada saat kira-kira setelah saya mengobservasi hal-hal apa yang perlu dikembangkan di SD Negeri 2 Timurang Panua ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama saya lakukan adalah mengubah visi misi. Jadi mengubah visi misi. Visi misi yang saya pilih adalah yang visinya, jadi saya tidak tampakkan untuk menghemat waktu, saya tidak tampakkan misinya, yang adalah misinya, visi, yaitu unggul, berkarakter, religius, dan berbasis digital. Saya garis bawahi bahwa yang perlu kita seiring dengan zaman sekarang, yang saya katakan tadi bahwa zamannya lagi era 4.0, saya menitik beratkan perkembangan sekolah ini pada era digital. Kenapa? Karena melihat situasi yang ada di sekolah kami, seperti yang saya katakan tadi bahwa masih kurang menggunakan teknologi. Di antaranya yang lebih kecil, bahwa teman-teman guru hanya membeli perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Kenapa? Saya lihat kebetulan di sekolah saya ini hanya saya yang bukan non PNS. Jadi hanya saya yang bukan non PNS. Maka saya hitung-hitung, satu RPP saja dibayar dengan 300.000. Bagaimana dengan kalau dia miliki 2 RPP? Satu tema ini, satu tema. Ada 8 tema satu tahun di misalnya di kelas 6 ada 8 tema. Jadi 8 kali 300, 2.400.000. Bisa-bisa habis honornya habis satu tahap hanya untuk memenuhi RPP ini. Administrasinya. Iya. Makanya saya titik beratkan kepada berbasis digital, karena jadi saya tekankan bahwa kepada teman-teman bahwa sekarang tidak ada lagi istilahnya beli-beli. Kita yang buat sendiri, walaupun minimalnya hanya mengedit-edit nama nama sekolahnya, nama gurunya, itu yang minimal. Terus selanjutnya, tapi saya garis bawahi bahwa bukan hanya itu yang bukan hanya sekedar hanya membuat RPP yang kami katakan sebagai termasuk yang digital. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah sejak pada awalnya teman-teman agak berat juga melaksanakan seperti itu, seperti apa yang saya inginkan, agak berat. Alhamdulillah sekolah kami terpilih sebagai sekolah penggerak, maka serta-merta teman-teman berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk menggunakan teknologi apa adanya yang ada di sekolah kami, karena sekolah kami ya termasuk sekolah yang miskin serana tentang teknologi. Namun sekarang alhamdulillah ya sudah mendukung. Terus manfaat daripada pemanfaatan. Jadi selain itu, setelah semua teman-teman memiliki RPP, semuanya sudah pembelajarannya juga sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan PowerPoint, sudah menggunakan proyektor.
Maka saya lihat dampaknya kepada siswa. Jadi dalam mengikuti pembelajaran siswa sangat antusias dibandingkan dengan yang kemarin-kamarin hanya guru hanya sekedar menerangkan. Sekarang sudah bisa menampilkan video materi, Luar biasa. dan yel-yelnya apa semuanya sudah bisa menggunakan teknologi. Jadi bukan itu saja yang kita lakukan, karena sekarang ini kita di Sekolah Penggerak sudah masuk program tahun kedua, maka dilanjut lagi dengan Smart ID. Jadi Smart ID, ya. bagaimana kita meningkatkan upaya-upaya meningkatkan digitalisasi dalam menuju ke digitalisasi sekolah yang sebenarnya. Jadi kita pelan-pelan melakukannya. Apakah itu Smart ID? Yaitu adalah kartu pintar yang diberikan chip yang penggunaannya bisa banyak penggunaannya. Jadi bisa digunakan di wartawan, bisa digunakan di kantor-kantor perusahaan. Makanya kami modifikasi menjadi kartu siswa. Jadi ini seperti ini kartunya. Kebetulan ini yang saya pegang ini adalah kartu yang kami sediakan di sekolah pada saat launching nanti. Wah, belum launching ini, Pak. Iya, belum. Disediakan kartu oleh Pak Kadis. Jadi persiapannya dipersiapkan untuk Pak Kadis. Kartu ini bertujuan bagaimana mendisiplinkan siswa, guru, dan saya juga sebagai kepala sekolah. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan bahwa nantinya semua yang ada di komunitas SD Negeri 2 Timur Rempanua datang tepat waktu. Itulah tujuan daripada penggunaan Smart ID ini. Perlu saya jelaskan bahwa Smart ID ini fungsinya adalah sebagai tanda pengenal siswa. Jadi tanda pengenal siswa karena yang kedua juga digunakan sebagai kartu absen, dan yang ketiga sebagai kartu perpustakaan. Jadi satu kartu bisa digunakan untuk 3 fungsi. Jadi insya Allah nanti pemanfaatannya di kemudian hari kami juga rencanakan akan memanfaatkan sebagai kartu belanja. Jadi luar biasa, Pak. Untuk sampai saat ini ya kita hanya laksanakan tiga, yaitu tanda pengenal, kartu presensi, dan kartu perpustakaan. Kenapa kita gunakan sebagai tanda pengenal? Karena ini adalah mudah dikenali. Jadi bila menggunakan kartu ini, siswa kita mudah dikenali, baik identitasnya, terutama saya di sekolah ini sangat kurang mengenali siswa. Jadi dengan menggunakan kartu ini, saya sudah tidak panggil lagi nama-nama siswa yang nama-nama panggilan siswa. Jadi saya bisa panggil nama lengkapnya Faisal, Muhammad Nurdin, Nur Sekia, seperti itu. Yang kedua, sebagai kartu presensi. Jadi sebagai kartu absen. Apa fungsinya, apa tujuannya adalah untuk mengetahui siswa yang rajin dan terlambat datang ke sekolah. Jadi selama ini siswa-siswa kita, siswa-siswa saya kurang disiplin dalam kedatangan ke sekolah. Bahkan ada yang
mungkin karena suatu hal, apakah mungkin karena jauhnya dari sekolah sehingga pukul 8 baru tiba di sekolah. Padahal yang seharusnya dia harus tiba di sekolah minimal pukul 7. Iya. Selanjutnya tujuannya yang kedua adalah kehadiran siswa diketahui sejak awal. Jadi sebelum masuk kita sudah dapat mengetahui, sudah dapat melihat siapa-siapa siswa kita yang tidak hadir sampai saat itu. Jadi sampai saat jam 8 misalnya, sampai saat jam 8 siapa-siapa siswa kita yang tidak hadir. Yang ketiga adalah untuk menghemat waktu dan meringankan pekerjaan guru. Wah, ini yang luar biasa, Pak. Iya betul. Karena saya merasa kasihan dengan guru. Setiap hari harus yang pertama dilakukan harus ada kegiatan yang itu saja monoton, hanya untuk mengecek siswa-siswa yang kehadiran siswa yang pada saat itu siapa-siapa yang tidak hadir. Dengan menggunakan kartu Smart ID ini lebih awal kita cek, oh si A belum datang, jadi bisa langsung ditelepon keluarganya. Saya lihat sampai saat ini si Ali belum datang di sekolah. Boleh ditahu kenapa ibu? Mungkin ditelepon keluarganya. Mungkin karena apakah dia sakit ataukah memang si siswa tersebut tidak sampai di sekolah. Seperti itu ibu. Apakah ada lagi manfaatnya yang lain, Pak? Saya rasa untuk saat ini ya hanya kita batasi sampai 3 manfaat. Jadi yang pertama tadi sebagai kartu siswa, sebagai presensi, dan sebagai kartu perpustakaan. Jadi nanti ini yang 3 hal ini, 2 hal ini tidak ada lagi istilahnya menggunakan kertas, karena pemerintah khususnya Menteri Pendidikan sekarang lagi mendengung-dengungkan mengurangi program penggunaan kertas. Jadi semuanya serba tersimpan di awan. Wah, luar biasa. Ya. Saya lihat ini adalah kartunya ya Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan atau bagaimana cara penerapannya atau penggunaan kartu ini di kegiatan atau di program Bapak di sekolah. Baiklah Ibu. Jadi ini ada semacam aplikasi. Di aplikasi ini ada tiga bagian, 3 shift, yaitu yang pertama adalah absen, yang kedua cetak absen, dan yang ketiga adalah kehadiran siswa bisa dikirim ke orang tua melalui WA. Baiklah, saya demokan untuk yang pertama. Misalnya saya melihat ini adalah Yuli Yulianti. Jadi kita cek ya, berarti apabila sudah bunyi berarti itu data siswa sudah terekam. Seperti ini. Cuman ini mungkin salah satu faktor bahwa apakah itu faktor jaringan sehingga dia tidak memunculkan fotonya. Jadi kalau jaringannya bagus pasti di sini akan muncul. Ya, kita coba siswa yang lain. Mohon maaf, lagi-lagi mungkin disalahkan jaringan. Ya, seperti ini.
Ini kelihatan fotonya. Jadi foto yang pemilik kartu. Jadi foto pemilik kartu sudah kelihatan. Kita coba cek di cetak absen. Jadi cetak absen. Tanggal 21. Di sini di daftar hadir ini sesuai dengan dapat muncul, yaitu kelas, tanggal, bulan, tahun. Jadi karena kebetulan untuk yang kita tes tadi adalah ke kelas 1, maka yang muncul adalah kelas 1 2 orang. Kita tes kelas 2 1 orang, jadi ada muncul. Jadi inilah yang nanti yang di print sebagai daftar hadir setiap hari. Kalau kita tidak mau print bisa juga. Karena ini secara otomatis tersimpan di awan, jadi kita hanya sisa mengelik tanggalnya, maka muncul semua siswa yang hadir pada waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ini adalah untuk semua yang ada di komunitas sekolah, termasuk siswanya, gurunya, lebih-lebih kepala sekolahnya. Seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa program Bapak ini. Nah, dalam program ini apakah ada tantangan, Pak, dalam penerapannya dalam kegiatan ini, Pak? Saya rasa yang namanya program pasti ada tantangannya. Bisa saja tantangan dari dalam sekolah dan dari luar sekolah. Saya berikan contoh tantangannya dari dalam sekolah adalah tidak apalah barangkali kita mengambil contoh dari teman-teman guru yang biasanya kedatangannya di sekolah setelah, artinya siswa lebih dulu tiba di sekolah dibanding dengan siswa, merasa mengomel, ada kenapa lagi ada seperti ini di awal-awal. Begitu juga tantangan dari luar sekolah, misalnya orang tua siswa yang tadinya, karena di sekolah kami rata-rata mata pencahariannya adalah petani, mungkin si ibu ini ataukah si bapak sudah mau berangkat ke lahan pertaniannya, ke sawahnya, tiba-tiba disuruh mengantar anaknya ke sekolah. Itu merupakan tantangan awal. Ya. Saya rasa seperti itu. Dalam hal ini tantangannya mungkin adalah solusinya, Pak. Solusinya, dan pasti ada harapan. Apa harapan Bapak dalam program Bapak ini untuk kedepannya? Tadi sudah tantangannya, harapan saya adalah insya Allah dengan meningkatkan kedisiplinan siswa kita, kedisiplinan pribadi kita, insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih bagus, karena disiplin ini adalah merupakan karakter. Jadi kalau karakter yang dilakukan secara berulang-ulang, insya Allah akan menjadi pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan dampak yang sangat besar, sangat luar biasa. Jadi intinya perubahan mindset ya, Pak. Iya, betul sekali. Mindset guru, mindset kepala sekolah, mindset siswa, mindset orang tua siswa. Masya Allah. Iya, Pak. Jadi mungkin juga pada kesempatan ini bagaimana, Pak? Apa waktunya masih ada?
Ya, pada kesempatan ini sebelum kita tutup podcast Bapak, mungkin ada closing apa ya? Closing statement. Iya, closing statement untuk pemirsa dan juga untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap. Ini mungkin merupakan suatu inspirasi ya, program-program Bapak ini adalah salah satu inspirasi bagi sekolah, terutama sekolah di Kabupaten Sidendreng Rapang ini. Ya Pak. Terima kasih Ibu, Ibu host. Terima kasih. Ini adalah merupakan satu contoh yang tentunya yang namanya contoh bisa ditularkan kepada yang lain, karena di sini kita sifatnya di sekolah penggerak itu berbagi praktik baik. Jadi kalau teman-teman di Kabupaten Sidendreng Rapang merasa bahwa ini adalah merupakan suatu praktik baik, apa sih salahnya kalau ditiru? Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa Pak. Jadi apalah salahnya ditiru? Jadi kita ini bisa ATM ya Pak, amati, tiru dan modifikasi. Wah, luar Sangat biasa. setuju. Iya. Jadi demikian podcast hari ini. Mudah-mudahan program-program yang ditampilkan oleh Bapak Nasruddin bisa kami amati, tiru, ya, modifikasi untuk kedepannya. Jaya selalu Sekolah Penggerak Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.